Di sebuah desa di Jepara, hiduplah sepasang suami istri. Pasangan suami istri tersebut yaitu Raden Mas Sosroningrat dan Mas Ayu Ngasirah. Raden Mas Sosroningrat merupakan putra dari Pangeran Arya Condronegoro keempat yang saat itu menjabat sebagai Bupati Jepara. Sementara Mas Ayu Ngasirah merupakan putri seorang guru agama atau kiai di Teluk Awur, Jepara. Dari pernikahan keduanya, lahirlah seorang anak bernama Kartini yang merupakan anak kelima sekaligus anak perempuan pertama dari 11 bersaudara, baik saudara kandung maupun tiri, karena ayah Kartini menikah lagi dengan putri seorang bangsawan. Kartini lahir pada 21 April 1879. Namanya berubah menjadi Raden Ajeng Kartini karena gelar bangsawan yang diturunkan dari ayahnya. Masa kecil Kartini dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tua dan 10 saudaranya. Kartini bergaul dengan teman-teman seusianya, baik dari kalangan rakyat biasa ataupun kalangan bangsawan. Karena gelar bangsawan yang dimilikinya, Kartini dapat mengenyam pendidikan di ELS. Di sekolah tersebut, Kartini mempelajari bahasa Belanda. Namun, sedari kecil Kartini mulai menyadari kesenjangan yang terjadi antara kaum bangsawan dengan rakyat biasa di bidang pendidikan. Pada masa itu, pendidikan hanya diperuntukkan bagi kaum-kaum bangsawan dan anak laki-laki saja. Melihat hal tersebut, Kartini berupaya untuk melakukan sesuatu demi memajukan pendidikan bagi kaum perempuan di sekitarnya. Akan tetapi, rencana tersebut gagal karena Kartini terpaksa berhenti bersekolah pada usia 12 tahun karena adat kebiasaan pada masa itu yang mengharuskan anak perempuan untuk selalu berada di rumah dan dipingit. Pada saat remaja, Kartini sempat menjalani pendidikan di pondok pesantren Kiai Haji Soleh Darat di Demak. Kartini merupakan santri yang kritis dan kerap memprotes ajaran Kiai Haji Soleh Darat. Kartini kerap mempertanyakan pertanyaan yang menyinggung tentang kedudukan perempuan dalam agama Islam. Misalnya, mengapa seorang laki-laki boleh melakukan poligami, atau mengapa wanita yang sedang berhalangan dilarang melakukan ibadah sholat. Setelah mendapat penjelasan dari sang ulama, Kartini akhirnya mengalah dan ia memutuskan untuk berhenti menjadi santri. Diceritakan pada masa remaja, Kartini dijodohkan dengan seorang pejabat bernama Raden Mas Adipati Aryo. Keadaan tersebut membuat Kartini terpaksa tinggal di rumah selama masa pingitannya berlangsung. Namun, meskipun berada di rumah, Kartini tetap aktif mengirimkan surat-suratnya kepada teman-temannya yang berkebangsaan Belanda. Kartini kagum dengan pemikiran dan pola pikir wanita-wanita Belanda. Bermula dari sana, Kartini memperdalam wawasannya dengan membaca berbagai artikel dan surat kabar Belanda. Kartini bahkan berlangganan di salah satu perusahaan surat kabar Belanda dan membaca buku-buku pengetahuan. Karena ketertarikannya dalam membaca, Kartini memperoleh ilmu dan mulai mendalami persoalan emansipasi wanita, kesetaraan hukum, dan budaya Indonesia.
Surat-surat yang ditulis oleh Kartini lebih banyak berupa keluhan-keluhan mengenai kondisi perempuan pribumi. Kartini menyebutkan kendala yang dialami wanita pribumi untuk maju dan berkembang. Dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga, Kartini menggunakan wawasannya yang luas demi memperoleh hak-hak perempuan pribumi. Sejak kecil, Kartini bercita-cita menjadi seorang guru. Ayahnya mengizinkan Kartini untuk menjadi seorang guru, tetapi ia tidak diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikan di Batavia ataupun di Belanda. Kartini terpaksa menuruti ayahnya, meski sebenarnya ia berhasil meraih beasiswa untuk bersekolah di Belanda. Pada 1903, Kartini dijodohkan dan selanjutnya dinikahkan dengan Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat, yang merupakan seorang bangsawan dan sekaligus Bupati Rembang yang telah memiliki 3 orang istri. Meskipun demikian, suami Kartini memahami keinginan istrinya, sehingga ia mengizinkan Kartini untuk mendirikan sekolah wanita pertama di Rembang, yakni di sebelah kantor pemerintahan Kabupaten Rembang, yang saat ini dikenal sebagai Gedung Pramuka. Dari pernikahannya dengan Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat, Kartini dikaruniai seorang putra yang lahir setahun setelah pernikahannya, yaitu pada 13 September 1904. Putra Kartini tersebut diberi nama Susalit Joyo Adiningrat. Akan tetapi, 4 hari setelah melahirkan, Kartini menghembuskan nafas terakhirnya di usia yang masih sangat muda, yaitu pada usia 25 tahun. Kartini kemudian dikebumikan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Sepeninggal Kartini, seorang pria Belanda yaitu C.H. Appingedon yang merupakan Menteri Agama, Kebudayaan, Kerajinan Hindia Belanda mulai mengumpulkan surat-surat Kartini yang ditulisnya kepada teman-teman yang berasal dari Belanda. Surat tersebut kemudian dibukukan dengan judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya yang terbit pada tahun 1911. Buku itu kini lebih dikenal dengan Habis Gelap Terbitlah Terang.